podcast mahasiswa. Jadi hari ini saya tidak sedang ada di depan kamera karena narasumber saya tidak ingin identitasnya terkuak. Namun dia mau bersuara bahwa dia menjadi korban juga yang kemarin kita sering bincang-bincangkan terkait pelecehan seksual. Dan dia seorang perempuan di Madura yang siap datang ke podcast mahasiswa, ingin berbicara. Tujuannya bukan untuk mengumbar persoalan itu, tidak, tetapi untuk menjadi pelajaran bagi perempuan-perempuan di luar sana, bagaimana pelaku pelecehan ini melakukan aksinya, kemudian siapa yang disasar, kemudian dia kerap menjadi dia punya hubungan apa dengan korban. Kemarin kita diskusi bahwa kebanyakan orang yang melakukan pelecehan itu kebanyakan adalah orang dekat begitu. Nah, tentu saya tidak ingin menyebutkan namanya, yang penting dia adalah perempuan Madura dan ia ingin bercerita tentang itu begitu. Jadi bisa dimulai, Dek. Jadi bagaimana awalnya dan itu tahun berapa pertama kali terjadi begitu? Mungkin 2017 pas SMP. Pas SMP ya? Iya. Pertama kali. Pas SMP pertama kali. Itu waktu itu kelas berapa? Kelas 7 atau enggak 8 gitu. Oke. Jadi pertama kali maksudnya ini gimana kejadian pertamanya? Jadi si pelaku ini apanya kamu? Kakak sepupu. Sepupu? Kakak sepupu. Ya ceritanya sih pas saya lagi tidur depan TV, dia tuh tiba-tiba datang. Dia kan nggak ngerasa apa-apa kan, nggak curiga apa-apa. Karena orang dekat ya? Karena orang dekat kan. Dia tuh bilang tidur belakang aku tuh, terus meluk gitu, meluk dari belakang. Aku tuh ngelepasin. Lo apa kamu kak kok kayak gini? Ya udah sih Dek, nanti kan kamu pasti punya pacar. Nanti diginiin juga gitu. Oke. Ya enggak kataku. Ngapain masih meluk-meluk pacaran? ya gitu iya. ya. Ngapain kataku? Enggak usah munafik deh. Nanti pasti sama pacarmu dimintain gini kok. Oke. Dia bilang gitu. Ya aku menghindar. Nah posisi di situ tuh nggak ada orang tua sama sekali. Orang tuanya kemana? Luar rumah. Oke. Di luar rumah. Jadi yang tidak kamu sadari artinya yang harus dilakukan perempuan-perempuan di luar sana, jangan merasa aman ya. Iya. Dengan siapapun ya. Iya, jangan merasa aman. Karena itu bisa terjadi gitu ya. Bisa. Bahkan dilakukan oleh orang dekat. Jadi perempuan-perempuan teman-teman yang di luar sana yang menyimak, ya sekali lagi pesan dari narasumber saya, jangan merasa aman dimanapun Anda berada gitu ya. Teman-teman berada, utamanya perempuan, walaupun kepada saudara dekat, teman dekat, selama tidak ada orang di rumahnya, ya hati-hati aja kan begitu ya. Dan waktu itu kamu kan merasa aman kan ya. Jadi kan nggak berpikiran apa-apa lah. Dan itu yang pertama kali terjadi. Iya. Dia single atau sudah beristri? Single waktu itu. Iya. Tapi dia bukan orang yang suka ke kamu, enggak? Bukan. Artinya orang dekat aja ya. Iya. Yang tiba-tiba nyelonong ngelakukan itu ya. Tentu perasaan kamu waktu itu kaget lah. Dan tentu merasa risih begitu. Iya, risih. Dan setelah itu kamu merasa benci ya tentu ya? Nggak benci sih, cuman kayak lebih menghindar aja gitu. Oke. Lebih menghindar, lebih waspada sama orang itu gitu. Ketika dia datang lagi ke kamu, apa yang kamu lakukan? Nggak mau bertemu. Nggak mau bertemu ya? Ya. Setelah itu ada kejadian lagi? Ada. Orang yang sama? Orang yang sama. Oh, tega-teganya sekali gitu ya. Jadi orang yang sama gitu. Dikira kan itu udah lupain lah. Soalnya kan ada acara atau apa kan harus komunikasi kan gitu. Jadi habis acara dia tuh bilang gini, malam-malam, Dek ada yang mau ketemu sama kamu. Gitu kan. Di mana kak kataku? Ini loh di utaranya musola gitu. Kamar mandi. Loh kok di sana kataku, coba deh kamu keluar itu, siapa tahu kan kayaknya dia tuh suka sama kamu gini kan. Kata si pelaku tadi. Kan. Itu berapa tahun dari kejadian pertama? Nggak sampai setahun sih. Mungkin berapa bulan doang. Oke. Terus setelah itu kamu keluar gitu ya? Keluar ke tempat yang ditunjuk tadi. Percaya kan, dipaksa-paksa udah percaya. Nyampe ke tempat, mana sih orangnya kak kataku kan.
sini aja dulu gitu. Terus dia tuh cium. Aku kan berusaha ngelepas ya sampai mau pindah ke bibir ini kan. Iya. Sampai dipegangin tanganku kan. Apa sih kak, kataku, jangan gini, kamu tuh kakakku loh gitu kan. Udah dia sebentar aja kok gitu. Padahal waktu itu nggak ada orang. Gak ada orang, malam. Berarti emang dia modusnya dia. Iya. Dia modus. Malam kan pas itu kan. Jadi orang itu sepi gitu. Oke. Lagi-lagi kondisinya sepi. Iya. Oke. Sekitaran jam 10 malam gitu. Kenapa kok waktu itu kamu bisa percaya ke dia? Apa ya? Kamu merasa dia sudah baik gitu ya? Dia tuh udah berubah gini kan. Ternyata enggak gitu. Setelah itu ada kejadian lagi? Udah enggak sih. Udah pas itu aku nggak mau komunikasi sama sekali sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Ya, saya pikir itu jalan terbaik ya. Jadi jalan terbaik kamu untuk terhindar daripada kemudian itu menyakitkan kamu sendiri kan. Kemudian juga saya yakin batin kamu juga tersiksa gitu kan. Ya mendingan kan tidak berhubungan. Dalam arti ya saya tidak memprovokasi untuk kamu istilahnya bermusuhan dengan famili kamu, tidak. Tetapi ketika seorang famili dekat yang seharusnya melindungi kemudian dia justru melakukan tindakan yang tidak nyaman ke kamu dan itu tindakan-tindakan yang justru tidak senonoh, ya saya pikir tidak ada persoalan kamu bermusuh dengan dia. Saya pikir begitu. Dan saya pikir itu juga sebagai jalan terbaik sebagai perempuan ya. Karena saya yakin perempuan ini kamu untuk melawan, untuk menampar juga takut kan? Iya. Untuk apalah istilahnya menendang, memukul itu takut ya. Jadi saya pikir itu yang harus dilakukan lah oleh perempuan-perempuan yang menjadi berposisi sama kayak kamu, bahkan yang nyaris lebih parah lagi sampai diperkosa. Saya yakin ya hati-hatilah untuk berada di tempat yang sepi, jangan percaya kepada siapapun, bahkan ya carilah jalan untuk memusuhi begitu ya. Iya. Kalau memang nanti ketimbang kemudian menjadi korban, perempuan-perempuan yang ketimbang jadi korban mendingan memusuhi ya, orang-orang yang dia sudah melakukan sesuatu yang buruk ke kamu dan dia juga berpotensi lagi misalnya melakukan, ya sudah itu dimusuhi. Dan sampai hari ini kamu terus anggaplah bukan dalam tanda kutip bermusuhan, tidak nyapa ya. Iya, tidak nyapa. Dan sampai hari ini karena kamu tidak nyapa dengan dia tidak lagi berusaha untuk melakukan apapun ya. Enggak, dia kan berangkat merantau gitu. Berantau ya. Ya, biasanya setiap pulang dari rantauan itu pasti kayak gitu. Gitu. Setelah itu tidak ada lagi kejadian yang menimpa kamu? Kemarin, tapi nggak sampai kayak gitu sih. Ada lagi? Ada modus gitu, paman. Paman sendiri? Ya. Itu gimana modusnya? Karena aku biasa kan keluar malam untuk beli apa gitu kan. Terus? Dia tuh. Paman itu berarti sudah punya istri ya? Udah punya anak. Iya. Terus? Sering nginep di rumah kan, kerja gitu kan. Dek mau beli jajan nggak gitu. Tapi keluarnya jam 9-an gitu kan. Ya udah, ayo kataku. Aku kan biasa paman ya kan. Ternyata kan pas pulang dari itu udah dibeli-beli, coba kamu aja yang nyetir, aku di depan. Gitu. Kamu mau gitu? Enggak berpikiran ke sana dulu sih, cuman udah ada feeling gitu. Iya, akhirnya ya udah kataku kan. Ya udah. Tak gantian. Terus megang sini, megang belakang, megang pundak. Aku kan gak enak ya. Iya. Terpaksa diem. Karena kan paman sendiri, mungkin betul. megangin gitu apa gitu kan. Iya. Terus sampai rumah ya udah nggak berpikiran apa-apa. Tiap malam terulang. Dan akhirnya tuh aku sadar, oh gini nih nggak sampai jangan sampai keulang lagi gitu kayak kemarin. Dia ngajak lagi gitu. Dia ngajak terus gitu. Hampir tiap malam. Akunya tuh curiga. Iya, lebih baik begitu. Lebih baik begitu. Akunya tuh curiga. Dan orang tua pun nggak ada curiga apalah kalau aku tuh diajak paman gitu. Iya ya, makanya kan orang dekat kan. Iya. Jadi hubungan seorang dengan orang dekat yang ada di sekeliling itu kan membuat orang-orang di sekeliling yang lain memikirkan itu aman. Padahal jadi memang ada pepatah kan begini. Jadi
salah satu tempat paling bahaya itu adalah situasi yang aman, yang dianggap orang aman gitu kan ya. Iya. Jadi kamu menganggap family kamu aman, paman kamu aman, sepupu kamu juga aman, dan ternyata dia justru yang membuat kamu tidak aman begitu ya. Iya. Jadi saya pikir perempuan-perempuan sejak SD, mungkin sejak SMP juga harus ditanamkan itu. Jadi harus ditanamkan perempuan-perempuan itu untuk curiga gitu ya. Untuk tidak mudah percaya, untuk tidak mudah yang penting curiga dan hati-hati. Lebih baik kan hati-hati ketimbang jadi korban kan begitu. Iya. Dan hari ini kamu sadar dan akhirnya kamu dapat pelajaran penting ya. Jadi kamu benar-benar hati-hati sekarang ya. Jadi tapi kamu tidak sempat tertekan batin sampai menangis gitu gara-gara hal itu. Cerita ke sepupu sih. Perempuan juga gitu. Kalau ke orang tua belum cerita. Ya, tentu tidak berani lah gitu ya. Tapi kan tentu saya yakin juga perempuan tidak akan berani menceritakan itu. Karena sampai sekarang kan malu lah ya. Malu. Betul. Padahal tujuannya kan berbicara agar orang-orang tahu bahwa ini loh banyak lagi perempuan yang jadi korban gitu kan. Banyak lagi yang diam. Ketika setiap perempuan yang jadi korban diam, ya akhirnya kan orang mikir, oh nggak bakal berani. Jadi laki-laki makin bertindak yang kurang ajar, makin enak juga bertindak. Oh aku mau giniin perempuan, dia diam aja kan gitu kan. Kadang juga ada yang berpikir seperti itu. Makanya semoga ya jadi podcast ini bisa menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana untuk tidak diam. Artinya biar orang dengar, ini sudah lama terjadi gitu loh. Perempuan-perempuan dilecehkan itu sudah lama, cuman diam kan begitu kan? Yeah. Saya yakin juga banyak teman-teman kamu, saya yakin. Cuman dia tidak bicara karena kasus pelecehan ini bukan hanya sekarang, mungkin udah ratusan tahun yang lalu mungkin atau puluhan tahun yang lalu gitu ya. Jadi yang kamu lakukan hari ini ketika ada laki-laki yang seperti itu, apa yang kamu lakukan? Lebih menghindar aja sih. Menghindar ya? Teman atau siapa gitu ya? Curiga ya? Curiga, nggak ada. Kayak sulit untuk percaya sama orang, apalagi cowok gitu. Kamu baru semester 1 ya. Jadi saya pikir itu sudah bagus lah. Jadi sudah kamu punya pengalaman, tetapi tidak harus punya pengalaman yang buruk lah untuk kemudian seperti itu. Tapi perempuan-perempuan yang mendengar podcast ini, tolonglah juga ikuti prinsip-prinsip untuk khawatir kepada seseorang, was-was kepada orang, tidak mudah kemudian berada di tempat sepi kan gitu kan. Dan ketika itu terlanjur terjadi, saya yakin perempuan akan milih diam, akan milih memukul dirinya sendiri, akan memilih untuk tertekan gitu ya. Kamu sempat tertekan juga waktu itu, sempat nggak keluar rumah atau apa gitu? Sempat, tapi nggak lama. Jadi yang kamu rasakan apa waktu itu? Ketika setelah kejadian itulah, yang kamu rasakan maksudnya kepada diri kamu sendiri apa waktu itu? Ya, kayak merasa apa ya? Malu gitulah, kok bisa aku diginiin gitu kan, masih family kok bisa omku kayak gini, pamanku kayak gini, kakakku kayak gini gitu. Gitu aja. Jadi merasakan kayak kamu nggak dihargai gitu ya. Jadi kok saya dihinakan begitu ya. Padahal kamu juga keinginannya kan menjadi perempuan biasa yang dihargai orang kan begitu kan. Tapi kan banyak juga yang di luar itu kan banyak yang depresi, bahkan lebih parah dari itu kan, trauma sampai ini kan. Tapi kan semoga ini menjadi pelajaran penting ya. Artinya yang ingin kamu sampaikan kepada perempuan-perempuan di luar gitu. Jangan mudah percaya sama orang lah gitu. Meskipun keluarga sendiri, kita kan belum tentu tahu apa yang dipikirkan mereka gitu kan. Jadi berhati-hatilah dimanapun.